Pertama kali bertemu, aku meminta gadis tercantik di sekolah untuk melepas pakaiannya, dan dia tidak menolak, bahkan benar-benar melepasnya di depanku. Namun, setelah melihatnya, aku sama sekali tidak senang, hanya karena kami berdua sedang berada di atas jungkat-jungkit 10.000 meter di udara. Sedikit saja tidak hati-hati, kami akan hancur seperti pakaian yang jatuh. Saya juga tidak ingat kenapa ada di sini. Hanya ingat setelah ditabrak truk besar, saat bangun lagi, tiba-tiba ada gadis boneka di depan mata. Meskipun saya bingung, begitu saya membuka mata, langsung sangat sadar di mana saya berada dan apa yang ada di leher saya. Saat itu, gadis di depan tiba-tiba mengingatkan saya untuk cepat stabil. Jungkat-jungkitnya tidak bisa bertahan. Detik berikutnya, ia tiba-tiba jatuh, dan kami berdua terikat dengan tali di leher. Aku juga ikut terseret jatuh. Untungnya, saya berhasil memegang jungkat-jungkit, sementara bisa stabil, tapi saya masih bingung apa yang terjadi. Sampai saya melihat ke bawah, baru menyadari ada yang tidak beres. Sekali lihat, ternyata semuanya adalah mesin penghancur, dan sepertinya kami berdua terjebak dalam sebuah kandang, dan sepertinya bukan hanya kami berdua, karena di sekitar ada banyak kandang dan suara, termasuk paman bertopi yang sedang menjalankan tugas dan pencuri yang sedang merampok. Kedua orang itu juga tiba-tiba dibawa ke sini, dan saat semua orang bingung dengan situasinya, seseorang yang memakai topeng kepala babi mendorong daging babi muncul. Para tamu yang terhormat, selamat datang di permainan Wuwang. Saya adalah harga kartu di level ini, 30.000. Menghadapi pertanyaan semua orang, si kepala babi tidak menggubris, menyatakan bahwa 6 menit lagi akan menunggu di lantai 2, dan berharap semua orang bisa datang dengan selamat. Melihat orang ini bertingkah misterius, paman topi tidak tahan lagi, langsung mengambil pistol dan memintanya segera melepaskan semua orang. Namun detik berikutnya, si kepala babi tiba-tiba menghilang, dan saya yang terus mengamati juga memperhatikan hal ini. Sepertinya kita dibawa oleh seseorang dengan kekuatan aneh ke dalam sebuah permainan. Tapi bukankah permainan seharusnya ada aturannya? Apakah ini tidak ada? Saat aku masih bingung, aturan itu benar-benar muncul, tapi aku belum sempat melihatnya dengan jelas. Detik berikutnya boneka gadis itu membuatku sulit bernapas, jadi aku memintanya untuk segera melepas pakaiannya. Oh, baiklah. Hehehehe, ini adalah peringatan kecil dan tubuhnya sangat bagus. Setelah menstabilkan jungkat-jungkit, saya mulai menganalisis aturan dengan tenang. Saat ini, kalung masih akan meledak dalam waktu 6 menit, dan aturan paling sederhana untuk lolos adalah membunuh satu orang. Orang lainnya otomatis lolos. Yang paling sulit adalah memasukkan kata sandi yang benar untuk melepaskan kalung. Dan jelas sekali, si kepala babi di belakang pasti ingin melihat semua orang saling membunuh. Gadis itu melihat saya berbicara tentang membunuh dengan begitu tenang. Langsung panik, sedangkan saya tampak tidak peduli. Membunuh saja, sangat umum kan? Gadis itu mengira aku adalah bos geng atau semacamnya. Langsung saja dia merapatkan kedua tangan memohon agar aku melepaskannya yang lemah ini. Namun aku tidak peduli padanya, melainkan segera menganalisis celah aturan. Jika waktu benar-benar tidak cukup, aku pasti akan membunuhnya terlebih dahulu. Dibandingkan dengan ketenangan dan kepanikan kami berdua di sini, di tempat lain sudah mulai saling curiga, satu persatu tegang khawatir akan disingkirkan oleh yang lain. Bahkan sudah ada yang mulai berbuat jahat, mengeluarkan pisau dari saku, memotong tali pihak lain demi bertahan hidup, dan nasib orang ini hanya satu, yaitu dijadikan daging cincang. Setelah menyelesaikan aturan, tiba-tiba muncul tangga tali dari langit-langit. Dan setelah turun di depan orang itu, kalungnya otomatis terbuka. Jelas sekali, dia berhasil menyelesaikan tugas membunuh satu orang. Yang lain hidup. Pencuri melihat orang ini membunuh anak buahnya dan kabur. Marah sekali, langsung ingin memukul kalung dengan pisau. Paman topi awalnya ingin menasihatinya untuk lebih tenang. Detik berikutnya dia tiba-tiba menemukan bahwa kode rahasia di belakang kalung si pencuri belum. Ketika dia memberitahu pihak lain, si pencuri dihukum mati karena melanggar aturan dengan merusak kalung, dan dia berhasil menyelesaikan permainan karena satu orang mati. Melihat hal ini, gadis itu menunjukkan punggungnya padaku, bersiap untuk saling mengungkapkan kode. Tetapi aku mengatakan bahwa trik ini sudah tidak berguna karena waktu yang tersisa hanya 3 menit dan aturan.